Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo sahabat sehat. Selamat datang di Cangkruan Sahabat Sehat Podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Bersama saya Sri Martina SKM. Baik sahabat sehat semuanya, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas satu tema yang sangatlah menarik tentunya untuk kita simak, yaitu tentang Gerakan Magetan untuk Akhiri Tuberkulosis dengan Komitmen dan Aksi Nyata. Wah, dari temanya saja sudah cukup menarik sahabat sehat semuanya ya untuk kita nantikan bagaimana apa itu tentang tuberkulosis. Nah, untuk itu sudah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Agus Yudi Purnomo SKM MPH, di mana beliau ini adalah seorang epidemiolog ahli muda di Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, dan saat ini beliau juga sebagai koordinator program pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Baik sahabat sehat semuanya, langsung saja yuk kita sambut narasumber kita pada pagi ini. Halo Pak Agus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, Cangkruan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Ya. Apa kabar Pak pagi hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Salam TOS TV Plus. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus untuk sambutannya ya Pak ya. Baik, pada kesempatan pagi ini seperti tema yang tadi saya sampaikan di awal ya Pak ya, nanti pada podcast pagi ini nanti akan ada beberapa yang kami sharingkan ke Bapak, jadi nanti mohon pencerahan dari Bapak supaya sahabat sehat semuanya yang dimanapun berada, khususnya yang ada masyarakat di Kabupaten Magetan dapat mendapatkan pencerahan tentang apa itu tuberkulosis, gitu ya Pak Agus ya. Siap. Baik, langsung saja ya Pak ya. Yang pertama ini ya Pak ya, tentang sesuai dengan tema pada pagi hari ini Pak Agus. Nah, kira-kira bagaimanakah kondisi TBC itu sendiri saat ini yang ada di Kabupaten Magetan Pak Agus? Iya, sahabat sehat Dinkes Kabupaten Magetan yang kami hormati dan semoga tetap sehat. Sampai dengan 31 Desember 2024, jumlah penderita TBC yang ditemukan di Kabupaten Magetan sebanyak 944 atau sekitar 57% dari target yang harusnya ditemukan, yaitu 1662. Ini masih sangat sedikit ya. Loh, kenapa kok dikatakan harus menemukan? Iya, karena kalau kita ingin menuntaskan TBC ini, ingin mengakhiri tuberkulosis di lingkungan sekitar kita, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus secara progresif, secara agresif, secara ya luar biasa segera menemukan penderita ini. Karena masih banyak penderita-penderita di luar sana yang belum ditemukan. Dampaknya bisa menjadi sumber penularan bagi masyarakat sekitarnya, minimal kontak erat serumahnya, gitu ya. Nah, di Magetan sendiri untuk kinerja penanggulangannya sudah cukup bagus, tata laksananya juga cukup bagus. Jadi kalau dilihat di data program itu, treatment coverage kita itu sudah 100%. Jadi yang ditemukan dari 944 orang tadi yang sakit TBC, baik TB SO maupun RO ya, resisten obat, itu 100% sudah langsung diobati. Kemudian success rate-nya, keberhasilan pengobatannya juga sudah di atas standarnya. Kita di target 90% itu harus berhasil ya pengobatan. Nah, kita sudah di angka 94,46%. Ini sudah menandakan bahwa kinerja kita di Kabupaten Magetan untuk penanggulangan TB itu cukup bagus. Tetapi itu belum cukup karena penemuannya masih rendah. Di sisi yang lain, untuk angka investigasi kontak juga masih di bawah standar. Jadi kita diharapkan bisa menemukan semua kontak eratnya minimal 8. Kita baru sekitar 3 atau 4 kontaknya. Nah, dari yang kontak itu yang kemudian positif TB tentu harus dilakukan pengobatan juga. Bagi mereka yang mengalami infeksi laten TBC, maka kontak erat ini juga harus mengikuti
pemberian TPT, terapi pencegahan TBC. Ya, nah ini kita masih kurang. Jadi ada satu tadi penemuannya masih kurang, investigasi kontak masih kurang, pemberian TPT-nya masih kurang. Untuk itu kita butuh komitmen bersama dan aksi nyata. Oh gitu ya. Jadi pada intinya itu untuk kontak erat TBC sendiri itu memang kita masih kurang ya Pak ya. Untuk penemuannya masih kurang begitu ya Pak ya. Wah ternyata memang butuh effort yang sangat luar biasa sekali ya Pak Agus ya. Dalam penuntasan kasus TBC khususnya yang ada di Kabupaten Magetan. Begitu ya Pak Agus ya. Baik begitu sahabat sehat semuanya. Ternyata kita harus benar-benar semangat dalam rangka penuntasan kasus TBC khususnya yang ada di Kabupaten Magetan. Nah, selanjutnya Pak Agus, saya ada yang perlu saya tanyakan lagi ya Pak Agus ya. Nah, sebelum kita itu semakin jauh tentang apa itu sih TBC ya. Jadi mungkin ada sahabat sehat semuanya yang belum paham tentang apa itu kasus TBC. Mungkin dari Pak Agus bisa menjelaskan kepada sahabat sehat semuanya apa sih yang dimaksud dengan tuberkulosis itu sendiri. Iya, tak kenal maka tidak paham. Ya, betul jadi, sekali. Ya, kita harus tahu apa itu penyakit TBC. Iya, betul. Secara mudahnya kita memahami TBC adalah atau tuberkulosis adalah penyakit paru. Ya, jadi dia memang menyerang terutama di paru, walaupun mungkin bisa di organ yang lain. Ya. Yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan bisa disembuhkan. Itu ya. Kata kuncinya di situ. Agar apa? Kita memahami bahwa penyakit ini bisa disembuhkan. Kalau kita punya paham penyakit ini bisa disembuhkan, maka ketika nanti dilakukan screening, dilakukan pemeriksaan, dan kemudian hasilnya memang positif, kita tidak ragu-ragu untuk menjalani pengobatan. Gitu ya. Nah sekarang gejalanya apa? Gejalanya yang paling khas, yang pertama, batuk lebih dari 2 minggu. Kemudian yang kedua, berat badan tidak cenderung turun. Jadi orang yang kena TBC ini walaupun dia batuk, terus berat badannya kok nggak naik-naik atau bahkan cenderung turun, tubuhnya kurus, ya kemudian dadanya khas ya, dada orang sakit TBC itu khas sekali. Jadi kalau misalkan seorang tenaga kesehatan, dokter misalkan, itu dari penampakan fisik itu sudah bisa menduga bahwa seseorang ini kemungkinan kena TBC. Gitu. Ditambah lagi tadi batuk lebih dari 2 minggu. 2 minggu. Kemudian badannya lemas, kalau malam hari tanpa aktivitas fisik, mungkin juga suhunya dingin, tapi dia berkeringat luar biasa, banyak. Nah, ini kan satu hal yang tidak normal. Iya, gitu. betul Pak. Ini juga perlu dicurigai bahwa kita terduga TBC. Gitu. Ya, terima kasih Pak Agus. Untuk selanjutnya Pak Agus. Nah, tadi sudah sahabat sehat semuanya sudah disampaikan kepada Pak Agus tentang apa sih tuberkulosis, kemudian gejala klinisnya, kemudian cara-cara untuk mendeteksinya. Oh, ini bisa dikatakan terduga dari tuberkulosis begitu ya Pak Agus ya. Nah, untuk selanjutnya sahabat sehat semuanya, di sini saya akan menanyakan tentang, nah ini Pak, selama ini tuh saya pernah mendengar adanya infeksi laten TBC. Nah, kira-kira itu seberapa bahayanya ya Pak kontak erat dengan penderita TBC itu? Ya, jadi kalau di dalam rumah itu ada yang sakit TBC, maka kita bisa bayangkan di dalam rumah itu kuman TBC berterbangan di udara. Iya. Tentu orang-orang yang ada di sekitarnya, keluarganya terutama, itu setiap hari menghirup bakteri tuberkulosis, Mycobacterium tuberculosis. Nah, orang yang menghirup bakteri tuberkulosis dalam jangka waktu yang lama, kemungkinan dia akan mengalami yang disebut infeksi laten tuberkulosis. Jadi, kalau kuman TBC ini sudah masuk di paru-paru, itu ada 3 kondisi setidaknya yang dialami oleh kontak eratnya. Yang pertama, di tubuh kita ini kan ada tentara. Kita mempunyai katakanlah Kopassus gitu ya, Korps Komando Khusus. Jadi ya Allah itu sudah menciptakan satu tentara di dalam tubuh kita yang gunanya untuk melawan kuman-kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Sebutlah itu Kopassus gitu ya. Nah, Kopassus tiap orang itu berbeda-beda atau imunitas tiap orang itu berbeda. Nah, tergantung dari
asupan gizinya, riwayatnya masa lalu, kemudian juga pada saat itu dia mengalami penyakit tidak menular gitu ya, atau Iya. tidak dan sebagainya. Nah, Kopassus ini ketika kuman TBC masuk, ketika Kopassusnya sangat kuat, ya imunitasnya bagus, ya gizinya bagus, maka berapapun kuman TBC yang masuk ke dalam tubuh tentu akan dilemahkan oleh sistem pertahanan tubuh kita atau Kopassus tadi. Itulah yang terjadi pada orang-orang yang tidak sakit TBC. Kondisi yang kedua yaitu kondisi Kopassusnya sangat lemah, ya sudahlah gizinya kurang, kemudian dia mengalami sakit tidak menular mungkin ya, atau mungkin ya sedang kondisinya tidak baik-baik saja. Sehingga ketika kuman TBC ini menyerang bertubi-tubi, Kopassusnya kedodoran kalah, nah pada saat itulah orang mengalami yang disebut sakit TBC. Nah yang ketiga ini antara Kopassus dengan kuman TB-nya sama-sama kuat. Ibaratnya kalau seorang petinju, kita melawan Mike Tyson, kemudian lawannya itu juga sangat kuat, nah, tentu kondisinya adalah draw, tidak menang, tidak kalah. Nah, kondisi tidak menang, tidak kalah melawan kuman TBC itu yang disebut dengan infeksi laten TBC. Mengapa ini berbahaya? Sangat berbahaya, karena berarti antara seumur hidup di dalam tubuh orang ini akan terjadi peperangan antara bakteri mikrobakterium tuberkulosis ini dengan Kopassusnya tadi. Ketika Kopassusnya kalah, bisa jadi pada saat itulah muncul gejala sakit TBC-nya, gitu ya. Berapa lama itu? Bisa 1 bulan, bisa berminggu, atau mungkin bisa bertahun-tahun, tergantung dari kondisi orang tersebut. Gitu. Ya, gitu. Sahabat sehat semuanya, ternyata memang tuberkulosis itu sangatlah berbahaya sekali ya. Jadi ketika seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, seperti apa baiknya kita langsung bisa berkonsultasi dengan petugas kesehatan ya Pak ya. Kira-kira untuk memastikan apakah ini memang tuberkulosis atau bukan, seperti itu Pak Agus nggih. Ya. Nah, dari tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Agus tadi, nah kira-kira bagaimana kita bisa mengetahui bahwa saya itu misalnya terkena infeksi tadi yang disampaikan oleh Pak Agus. Kira-kira bagaimana itu Pak? Ya, salah satu cara untuk mengetahui itu ya dengan memeriksakan diri. Ya, baik itu melalui screening ataupun pemeriksaan. Jadi kalau kita ini kalau kita ingin punya komitmen ya, kita punya kesadaran sendiri untuk melakukan screening mandiri. Terutama ketika kita kemungkinan di sekitar kita memang ada orang yang batuknya lama nggak sembuh-sembuh. Atau bahkan mungkin kalau diri kita sendiri, loh saya itu batuk biasanya seminggu, 2 minggu sembuh, ini kok nggak sembuh-sembuh. Nah pada saat itu kita harusnya curiga untuk apakah kita ini kena TBC atau bukan. Di Kabupaten Magetan ini sudah ada alat-alat yang bisa digunakan untuk mendeteksi seseorang ini sakit TBC atau tidak. Ya, yang pertama untuk screening mandiri, kita bisa menggunakan alat bantu ETB. Ya, nanti di akhir penjelasan kita akan kita sampaikan juga. Nah, ketika nanti kita terduga TBC, kita datang ke puskesmas, ya. Kemudian di puskesmas nanti akan diperiksa oleh tenaga ahlinya, dokternya, ya. Nah, oleh dokter nanti kalau memang kita ini terduga, nanti tentu akan diarahkan untuk pemeriksaan dahak. Oh, ada pemeriksaan lanjutan gitu ya, Pak ya? Ya, jadi untuk pemeriksaan dahak. Nah, pemeriksaan dahak ini penting karena di Kabupaten Magetan sudah ada alat yang disebut dengan TCM, tes cepat molekuler. Kita di Magetan ini punya 6. Yang satu di Puskesmas Pelausan, 1 di Puskesmas Panean, 2 TCM di Rumah Sakit Saidiman Magetan, dan 2 alat ini TCM di Labkesda Kabupaten Magetan. Nah, Pak, lah itu apakah nanti kalau semua orang datang di ini pasti terdeteksi TBC? Belum tentu. Maka kami mohon masyarakat untuk tidak ragu-ragu, tidak takut apabila oleh petugas kesehatan diminta untuk pemeriksaan sampel dahak. Karena
Dengan alat ini akan terdeteksi apakah seseorang itu sakit TBC sensitif obat atau TBC resisten obat, gitu ya. Data menunjukkan bahwa pada tahun lalu di Kabupaten Magetan ini 1 tahun ada 4 orang yang terdiagnosis resisten obat, ya. Sedangkan tahun ini suatu hal yang bagi kami memprihatinkan karena eh, baru di bulan Maret saja, di awal Maret ini sudah 3 orang yang terdiagnosis resisten obat. 2025 ini ya Pak 2025 ini. Ini tentu satu hal yang memprihatinkan gitu ya, dan patut diwaspadai karena kalau seseorang ini sakit TBC resisten obat, pengobatannya waktu lama. Kalau dengan regimen yang lama itu 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun, tergantung dari kondisi fisiknya, dari kondisi pasien itu sendiri. pasiennya. Tetapi kalau kondisi tubuhnya bagus, nanti dokter akan melihat ini kayaknya masih cukup bagus sehingga bisa menjalani regimen yang BIPAL atau BIPAL M itu hanya 6 bulan saja, gitu ya. Jadi sekali lagi untuk diagnosisnya itu yang pertama diagnosis fisik, ya, gejala klinis. Kemudian kalau memang mengarah ke TB, dokter tentu akan mengarahkan untuk pemeriksaan sampel dahak dengan diperiksa tes cepat molekuler. Kalau nanti dari hasilnya negatif, kok gejalanya ini mengarah ke TB, maka dokter nanti akan memberikan terapi sementara yang bukan TB mungkin. Tapi kalau ini juga tidak membaik, maka nanti dokter akan menyarankan pemeriksaan ronsen, gitu ya. Jadi dengan pemeriksaan itu nanti akan tegak apakah ini seseorang ini sakit TB SO atau TB RO. Jadi TB ini ada beberapa kategori ya, ada beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan resistennya terhadap obat. Itu TB 1, TB sensitif obat. Ini yang TB biasa, yang pengobatannya dengan metode DOTS, ya. Pengobatan singkat tapi efektif, ya. Nah, itu 6 bulan. Ya, setiap hari minum selama 6 bulan. Kalau seseorang ini sakit TB RO, ada 2 regimen. Yang regimen lama itu bisa 1 tahun sampai 2 tahun tergantung dari kondisi orang tersebut, resistensinya seberapa besar. Atau menggunakan regimen yang baru kalau kondisinya bagus, menggunakan metode BIPAL M itu 6 bulan saja. Itu. Kemudian dari sisi klasifikasi berdasarkan tempat TB ini bersarang. Masuknya semua TB penularannya melalui paru-paru, melalui droplet, percikan dahak. Tetapi kondisi seseorang beda-beda. Jadi nanti semua organ tubuh itu bisa terkena TB ini, TB Mycobacterium tuberculosis ini. Tergantung nanti dia konsentrasi paling banyak di mana. Bisa TB tulang, bisa TB kelenjar, bisa TB kulit, ya, bisa TB kolon, bisa TB semua organ tubuh kecuali kulit kecuali rambut dan kuku saja. Jadi semua organ tubuh kemungkinan bisa mengalami tuberkulosis. Wah, semakin kesini semakin jelas ya Pak Agus ya. Nah, begitu tadi sahabat sehat semuanya sudah dijelaskan oleh pemateri kita pada hari ini tentang apa itu tuberkulosis, kemudian bagaimana gejalanya, kemudian penegakannya bagaimana, kemudian semisal tadi yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Agus, ketika saya mengalami batuk ya Pak ya, batuk yang lebih dari 2 minggu ya Pak ya, itu sebaiknya sahabat sehat semuanya bisa memeriksakan diri ke Vaskes yang ada di wilayah masing-masing. Di setiap puskesmas di Kabupaten Magetan sudah ada petugas ya Pak ya? Ya, jadi untuk Vaskesnya itu semua Vaskes di Kabupaten Magetan insya Allah sudah melayani pemeriksaan TB ini. Bahkan tidak hanya puskesmas, Bu Sri. Jadi puskesmas, klinik swasta, rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, semuanya sudah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan untuk bisa menemukan terduga TBC, memberikan pengobatan TBC, dan itu semua gratis. Wah, alhamdulillah sekali ya. Jadi ini memang program prioritas dari pemerintah termasuknya ya Pak Agus ya, seperti itu ya. Ya, tadi
Untuk selanjutnya ini dari yang disampaikan oleh narasumber kita, bisa dijelaskan kepada kami Pak Agus tentang dari apa tentang tuberkulosis, kemudian jumlah kontak kemudian penderita tuberkulosis itu sendiri. Nah, itu kira-kira dalam penanganannya ya Pak Agus ya, komitmen dan aksi yang bagaimanakah kira-kira untuk penanganannya khususnya di Kabupaten Magetan itu? Iya, jadi para sahabat sehat semuanya, kita tidak bisa sendiri ya. Kami di Dinas Kesehatan dan jajaran selama ini sudah luar biasa untuk menemukan, memeriksa, mengobati penderita TBC ini. Tapi mengapa sampai sekarang belum tuntas? Pertanyaannya kan begitu. Ya. Nah, untuk mengatasi penyakit kita belajar dari COVID. Dari tahun 2019, 2020 awal COVID itu kemudian merebak sampai seluruh dunia mengalami pandemi. Betul. Sampai dengan 2022 awal ya. itu kita baru bisa mengatasi. Walaupun demikian COVID sebenarnya masih ada, tetapi kan bisa kita kendalikan bersama. Kuncinya apa? Kuncinya ada di komitmen. Komitmen semua saja yang bersama-sama untuk menuntaskan TBC ini. Tanpa komitmen kita semua sangat sulit. Pemerintah sudah punya komitmen untuk menyediakan alat diagnosisnya, sudah menyediakan alat bantu untuk screening ya atau deteksi dini. Kemudian juga sudah menyediakan obatnya ya, dan itu semua gratis ya. Bahkan klinik swasta itu sudah diajak kerjasama untuk mendukung ini. Kalau masyarakat tidak mendukung ini, tidak punya komitmen mendukung dengan penuh kesadaran mau memeriksakan diri, screening dirinya sendiri, ketika dia sakit kemudian mau untuk menjalani pengobatan sampai dengan tuntas, kontak eratnya juga mau dilakukan investigasi kontak oleh tenaga kesehatan di puskesmas gitu ya. Kemudian kalau memang kontaknya ini mengalami infeksi laten TBC juga mau menjalani terapi pencegahan TBC, maka ya nggak akan selesai. Di sisi yang lain, para lintas sektor juga harus mendukung. Ya, kita ada komitmen bersama, baik itu Bapeda, kemudian dinas sosial, dinas permukiman, ya, dinas tenaga kerja, semuanya bahu membahu, ya, untuk segera menuntaskan TBC ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Maka kita berharap kalau semuanya punya komitmen dan aksi nyata, ya, mendukung kita semuanya, tentu kita berharap TBC ini akan bisa diakhiri lebih cepat di Kabupaten Magetan ini. Terima kasih Pak Gus. Nah, sahabat sehat semuanya, sudah jelas ya, semakin ke sini semakin ada pencerahan untuk kita semuanya tentang bagaimana untuk mengatasi yang adanya tadi komitmen ya Pak ya. Yang utama adanya komitmen kebersamaan ya Pak ya. Baik, mungkin ada satu pertanyaan lagi terakhir untuk sesi ini ya Pak Agus ya. Nah, kira-kira tentang bagaimanakah cara untuk melakukan screening TBC. Saya akhir-akhir ini mendengarkan adanya bahwa untuk screening mandiri TBC itu bisa dilakukan sendiri Pak. Nah itu kira-kira seperti apa gitu Pak? Ya, sahabat sehat, komitmen dan aksi nyata tadi sudah kami sampaikan, tapi saya lupa tadi terkait dengan aksi nyata. Ya, aksi nyata yang bisa kita lakukan yang pertama, hapuskan stigma negatif pasien TB dan keluarganya. Jadi kalau memang ada masyarakat yang sakit TB, jangan dijauhi. Jangan keluarganya juga dijauhi. Kita harus bisa mendukung mereka. Seperti pengalaman waktu COVID yang lalu. Gitu ya. Jadi kita harus bantu mereka agar mereka terbuka untuk mau memeriksakan diri, untuk mau berobat. Kita dukung masyarakat atau saudara kita, tetangga kita yang mengalami TB itu, agar mereka bisa menjalani pengobatan sampai tuntas. Yang kedua, untuk orang dengan TBC, jangan enggan, jangan takut, jangan malas untuk berobat sampai tuntas. Ya. Ikuti prosedur yang disampaikan oleh tenaga kesehatan dan ketika ada keluhan-keluhan, tolong sampaikan kepada tenaga kesehatan sehingga nanti bisa dibantu untuk penyembuhannya, gitu ya. Kemudian untuk kontak eratnya, terutama kontak serumah nih, mohon dengan sangat
untuk bersedia dilakukan. Kalau dulu kalau waktu COVID itu kan tracing ya. Ya, Nah, tracing. di ITB ini kita kenal istilah investigasi kontak. Paling tidak kontak serumah itu mau dilakukan investigasi kontak oleh tenaga kesehatan. Kalau mengalami dari hasil pemeriksaan investigasi kontak tadi, kalau didiagnosis infeksi laten TBC, maka kami mohon untuk juga bersedia menjalani pengobatan dengan terapi pencegahan TBC. Sehingga dalam satu keluarga itu kalau misalkan mereka bersama-sama yang sakit berobat, yang mengalami infeksi laten TBC menjalani terapi pencegahan TBC, kita berharap bisa sembuh bersama-sama obat di rumah itu. Jangan sampai terjadi infeksi ulang, gitu ya. Kemudian jika ada sakit TBC di rumahnya, jadilah menjadi PMO, pengawas atau pemantau menelan obat. Jadi harus mendukung dalam satu rumah ini harus bersama-sama mendukung untuk sembuh bersama dari TBC. Kemudian untuk semua lintas sektor ya, semua harus punya komitmen dan langkah nyata, baik itu pemerintah desa, pemerintah kecamatan, ya, lintas sektor terkait yang lainnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, Pasyankes, pemerintah dan swasta, termasuk juga para dokter praktek mandiri, kemudian juga perawat praktek mandiri, bidan praktek mandiri, dan semua saja yang ada pasien yang datang menunjukkan gejala TB, yuk kita periksakan ke puskesmas atau vaskes yang lain yang bisa melakukan penemuan terduga ini. Nah, tadi ditanyakan terkait dengan screening ya. Di tahun 2025 ini nanti tanggal 24 Maret 2025 kita akan memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia. Kita harus punya komitmen untuk mengakhiri TBC ini dimulai dari screening mandiri. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur itu sudah memfasilitasi ada satu platform, masyarakat bisa mencari ya di Google, nanti mungkin bisa dilihat ya QR code-nya, nanti mungkin bisa disampaikan di bawah ini. Nah, atau searching ya di Google ETB ya, ETB, nanti akan muncul halaman deteksi dini belum kelihatan, Pak. Maaf. Deteksi gejala TBC sedini mungkin ya. Itu kemudian diikuti langkah-langkahnya di situ, dijawab pertanyaan-pertanyaan di situ. Terus untuk yang masyarakat di wilayah Jawa Timur itu bisa memilih vaskes terdekat. Jadi kalau misalkan nanti hasilnya kita terduga TB, maka silahkan memilih vaskes terdekat atau vaskes yang Anda percaya. Nanti akan diarahkan ke vaskes, itulah nanti akan ditindaklanjuti pemeriksaannya, apakah hanya cukup pemeriksaan rutin atau perlu diperiksa dahaknya. Kalau positif, segera ikuti saran dari dokter atau tenaga kesehatan kita ya untuk menjalani pengobatan. Ingat bahwa TBC bisa disembuhkan. Ya, untuk itu kita harus mendukung TOS TB+. Temukan, obati sampai sembuh, plus investigasi kontak, plus terapi pencegahan TBC, plus pengobatan secara tuntas dan berhasil. Ya, demikian. Ya, demikian tadi sahabat sehat semuanya sudah jelas sekali ya tentang apa itu tuberkulosis. Kemudian untuk saat ini di 2025 bahkan sudah ada di launching Jawa Timurnya ada aplikasi yang namanya CTB ya Pak ya, yang mungkin nanti bisa diakses oleh semua masyarakat khususnya yang ada di wilayah Jawa Timur ya Pak. Gitu ya Pak Gus ya. Baik, untuk acara hari ini semoga dapat bermanfaat, bisa memberikan wawasan dan pengetahuan bagi sahabat sehat semuanya dimanapun berada, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Magetan. Nah, kami sampaikan terima kasih banyak Pak Agus atas ilmu dan pencerahan tentang TBC kepada kita semuanya. Nah, mungkin sebelum diakhiri Pak Agus, ada closing statement lagi yang untuk penekanan yang bisa disampaikan kepada kita untuk lebih bisa menguatkan dalam
aksi dan komitmen dalam pencegahan TBC itu sendiri? Berantas TBC dimulai dari kita, temukan TBC dimulai dari kita, akhiri TBC dimulai dari kita dengan komitmen dan aksi nyata. Mari kita bersama-sama mendukung untuk mengakhiri TBC ini di Kabupaten Magetan. Ya, terima kasih. Salam TOS TBC. TOS TBC. Terima kasih Pak Agus. Ya, demikian untuk podcast Cangkruan Sahabat Sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan pada pagi hari ini. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.